Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pemula Berbagi Tutorial dan Ide Kreatif. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan, selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan Magicom mereknya Miyako. Ini kendalanya elemen penghangat tidak bisa panas ya, elemen penghangat tidak bisa panas. Untuk mencobanya teman-teman, ini ya, buka tutupnya seperti ini, kemudian ini panci diambil, biarkan pada posisi terbuka seperti ini, kemudian colokkan ke listrik. Nah, untuk melihat ya bagian elemen mana yang tidak panas, samping atau bagian yang ditutup. Karena kalau salah satu atau keduanya ini tidak panas, maka penghangatnya tidak berfungsi, nasinya cepat basi, berair. Ya, kita tunggu saja. Cara seperti ini biarkan pada posisi warm atau menghangat. Biarkan kurang lebih sampai 5 menitan. Nanti akan sudah terasa ya, samping ini panas apa tidak, kemudian tutup panas apa tidak. Ini masih belum terasa teman-teman ya, biarkan sampai ya 5 menit atau 3 menitan lah ya, nah sudah terasa. Jangan lupa ngopi dulu ya, biar otaknya encer. Ya, kita tunggu saja bagaimana reaksinya. Ternyata tetap tidak panas teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita cek di bagian tempat-tempat yang sering terjadi putus kabel, yaitu di belakang sini. Nah, di belakang sini langsung dicek apakah kabelnya putus apa tidak. Tinggal ditarik, di sini ada 2 kabel yang menuju ke elemen tutup. Karena ini rangkaian pada Magicom ini untuk penghangatnya rangkaian seri antara tutup dengan yang samping seri, maka bila salah satu ini putus, maka tidak panas salah satu atau bahkan keduanya. Ternyata ini tidak putus teman-teman ya, namun kok tidak panas. Kalau misalkan di sini itu aman, tidak putus, maka teman-teman lanjutkan pengecekan di bagian dalam. Ini dibongkar terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya, biar kelihatan. Bongkar tutup di bagian bawah. Di sini ada baut. Merek apa saja sama teman-teman ya. Yang penting manual, bukan digital. Kemudian cek di bagian samping apabila ada baut, ya ternyata ini sudah dilepas. Oke, lanjut dicoba saja ya, dibongkar. Mungkin ini sudah pernah dibongkar sama pemiliknya atau bagaimana, juga kurang tahu. Nah, kita terbuka teman-teman ya. Bagian dalamnya seperti ini. Untuk langkah berikutnya dilakukan pengecekan di bagian termostat pengatur suhunya. Ini juga seperti sudah terkelupas ya. Oke, dilepas saja, sudah pernah diganti ini. Kelihatan teman-teman ya. Kelihatan sudah pernah diganti. Coba dilepas saja. Dilepas bautnya ya. Biar enak, karena ini sudah diganti. Nah, dalamnya seperti ini.
kita cek kondisinya. Kok sampai terbakar nih, gimana teman-teman? Sampai meleleh seperti ini ya teman-teman ya. Cek dulu. Cara pengecekan pakai alat yang sangat sederhana, karena tester saya yang satu itu error ya, nggak bisa nyala, mungkin baterainya habis. Nah, baterainya habis, belum di charger ya. Tak isinya dulu. Pakai yang ini saja, sama ya. Mana tadi dicek dulu apakah ini bagus apa tidak, dikerok-kerok. Kalau ini menyala berarti ada koneksi ya. Ternyata mati teman-teman ya, mati, tidak menyala. Kalau dites dulu ya. Nah, ini menyala seperti ini. Coba saya carikan yang lain. Ini juga lama ini. Coba yang ini saja, apakah bisa menyala? Nah, menyala teman-teman ya, berarti ini masih bagus ya. Diganti yang ini saja teman-teman. Nah, mungkin permasalahannya di bagian ini. Jadi untuk langkah berikutnya, ketika di bagian sini tidak ada kabel yang putus, lanjut dilakukan pengecekan di bagian termostat atau pengatur suhu ini, suhu elemen penghangat, suhu penghangatnya. Ini pengatur suhu ya teman-teman. Karena ini pengamannya ini kok sampai meleleh seperti ini, bagaimana sampai keras seperti ini teman-teman ya. Coba ini dibungkus dulu, muat apa tidak. Ternyata tidak muat teman-teman. Gak usah dibungkus, gak apa-apa teman-teman ya, rasakan nanti aman. Coba ini, kalau ini kurang rapat, ini bisa di petel-petel atau di dirapatkan ya, biar rapat seperti ini. Ini juga kurang rapat, ini tinggal dijepit pakai tang. Nah, sudah, lanjut dipasang kembali. Nah, ini bagaimana ini? Ini sebenarnya kan model seperti ini teman-teman, sudah diganti. Ini dilepas dulu. Kalau yang model kayak gini, ini pakainya kan baut samping teman-teman ya. Ini dirusak saja karena sudah tidak berguna ini, karena sudah mati. Ya. Untuk cara pemasangannya seperti ini teman-teman. Ini dimasukkan dari sini. Nanti kan posisinya seperti ini ya. Nah, tekan seperti ini. Nah, masuk seperti ini. Nah, thread. Nah, sudah. Oke, tinggal dibaut bagian dalam. Mudah-mudahan ini masalahnya. Kok nempel-nempel terus ini. Cari yang panjang. Tuh, belum masuk. Ya, mungkin agak sedikit rumit ya. Seharusnya kan dibuka bagian samping teman-teman ya, kalau lebih enak ya pemasangannya. Namun saya cari yang simple saja. Nah, yang penting ini sudah nempel ya, nempel ke bodi ini. Kalau tidak nempel nanti tidak berfungsi ya.
Oke, lanjut dicoba. Biarkan terbuka seperti ini ya, terbuka seperti ini, nggak usah tutup dulu. Kemudian colokkan ke listrik. Nah, tanpa dikasih panci, nanti dipegang sini sama ini, panas apa tidak. Tunggu sampai kurang lebih ya 3 menitan lah, cukup nanti. Saya skip saja teman-teman ya, biar nggak kelamaan nanti videonya. Alhamdulillah teman-teman ya, ini sudah bisa panas samping dan atas. Ternyata permasalahan ini termostatnya yang mati, yang rusak di bagian ini teman-teman. Oke, lanjut ditutup kembali bagian bawah, dirapikan lagi. Jadi cukup mudah teman-teman ya, cara pengecekan, cara analisa mana yang penyebabnya, yang menyebabkan nasnya cepat basi, yang menyebabkan elemen penghangat tidak panas. Caranya seperti itu. Nah, kita masukin. Tinggal dirapikan lagi. Nah, sudah dikembalikan seperti semula baut-bautnya. Sabar. Nah, baut bagian ini juga dipasang lagi teman-teman ya. Mana tadi bautnya? Nggak tahu kemana ini, kemana ini. Oh, ini teman-teman, jatuh ke bawah. Alhamdulillah, perbaikan sudah selesai, bisa digunakan kembali ya. Ini cuman dibelikan alat atau diganti alat yang seperti ini. Ini harganya pun juga murah, di kisaran paling mahal 5 ribuan ya. Kalau teman-teman punya Magicom dan ternyata kerusakannya sepele, kalau teman-teman mending beli alat yang harganya 5.000 atau beli Magicom baru yang harganya 200.000 lebih. Teman-teman tinggal pilih mau pilih yang mana. Kalau pengen perbaiki, sudah saya kasih tutorialnya, kurang apa lagi ya, enak kan. Jadi cuma dibelikan alat yang harganya di kisaran 5 ribuan, Magicom sudah bisa digunakan kembali, sudah normal seperti semula ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.